Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Luk Pitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Mengkritisi apa yang menjadi maklumat pidato saran nasihat Ketum PBNU Gus Yahya Stakuf, termasuk dalam hal ini humanisme hidup bermasyarakat beragama yang notabene saat ini sudah begitu mengglobal, baik secara nasional maupun internasional. Penanggalan untuk bagaimana menjawab tantangan zaman ini, Nahdlatul Ulama hadir untuk merangkum sebuah kemaslahatan demi bagaimana peran serta Nahdlatul Ulama untuk ikut mencerdaskan bangsa. Tapi nyata-nyata di masyarakat luas banyak sekali masih adanya sebuah kehidupan yang notabene tidak tersentuh sama sekali oleh kepanjangan tangan dari Nahdlatul Ulama. Contoh kecil bagaimana banyaknya masyarakat-masyarakat yang sudah terpatri akan doktrin fanatik, bahkan mahabbah buta, rela meninggalkan keluarga, anak, suami yang dicintainya, istri yang dikasihinya, hanya ingin menuruti hawa nafsunya karena mahabbah terhadap sosok yang notabene dinisbatkan sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Ketegasan Nahdlatul Ulama ini harus nyata dan terukur agar gejolak atau apa yang diterima perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi di masyarakat luas, bahkan warga Nahdlatul Ulama itu sendiri bisa tersentuh oleh program-program yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini yang perlu kita sampaikan karena memang sampai dengan saat ini mereka belum bisa menyentuh akar permasalahan di masyarakat itu sendiri, sehingga banyak relawan-relawan bahkan kreator-kreator YouTube mengunggah permasalahan masyarakat yang sangat pelik ini untuk menjadi sebuah bahan perenungan atau bahan kajian yang ada di pengurus pusat, bagaimana bisa memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kemaslahatan umat di bumi Nusantara ini. Sekali lagi lah mohon maaf NKRI Hagamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai satu kegiatan halaqah yang sebetulnya dimaksudkan lebih sebagai penanda dari upaya untuk mengembangkan, mensosialisasikan dan mengembangkan wacana tentang Al-Islam dan Insaniyah ini. Al-Islam Insaniyah sebagai brand, sebagai merek, sebetulnya adalah satu set strategi jangka panjang yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya sejak 2013 ketika dimulai kampanye tentang Islam Nusantara. Strategi ini dibangun sebagai tanggapan terhadap gejolak internasional nyangkut konflik di berbagai titik panas di seluruh dunia, khususnya di Timur Tengah, yang kemudian juga diwarnai dengan gerakan-gerakan yang disebut sebagai gerakan radikal, gerakan ekstremis, gerakan teroris yang membawa-bawa label Islam.
Sehingga kemudian secara besar-besaran sebagai kebijakan dari berbagai aktor politik utama di dunia internasional pada waktu itu, wacana tentang moderasi agama. Dan kita tahu selama ini yang menjadi sasaran utama adalah Islam. Islam harus menjadi moderat, sehingga di mana-mana, khususnya di bawah, ya boleh saya katakan di bawah kepemimpinan Al-Azhar, wacana besar tentang Islam wasatiyah. Sementara kita tidak pernah dengar tentang Kristen wasatiyah atau Yahudi wasatiyah atau Amerika wasatiyah. Sehingga Islam itu kemudian secara implisit menjadi satu-satunya tertuduh di dalam gejolak kacauan dunia yang terjadi. Nah, walaupun tidak berani ngomong, tapi sebetulnya saya kira banyak orang merasakan seperti saya, yaitu sakit hati melihat keadaan. Karena dalam kenyataannya gejolak yang terjadi itu lebih kompleks dari sekedar urusan Islam melawan dunia di luar Islam. Ada kepentingan praktis, ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mungkin mengatasnamakan Islam, dan ada juga aktor-aktor yang memang sengaja menarget Islam sebagai sasaran dari strategi konfliknya. Nah, maka kita berusaha membangun satu strategi tandingan, boleh dikata strategi alternatif terhadap masalah, karena kekacauan global itu realitas yang tidak bisa diingkari dan harus cari jalan keluarnya. Dan tidak bisa diingkari juga bahwa kekacauan itu memang menyangkut Islam, memang menyangkut Islam dan dunia Islam. Nah, kalau kita mulai membangun strategi itu dimulai dengan kampanye tentang Islam Nusantara. Kenapa? Karena di panggung global suara Islam itu didominasi oleh Timur Tengah. Memang pada waktu itu yang dianggap legitimate, yang dianggap sah sebagai suara Islam itu kurang lebih hanya yang dari Timur Tengah, dan kita sendiri suara Islam dari luar Timur Tengah tidak mendapat perhatian, nyaris tidak mendapat perhatian, karena yang di luar Timur Tengah dianggap kurang Islam. Bahkan, dan ini bukan hanya persepsi dari kalangan luar Islam, saya kira ini teman-teman yang selama ini hidup ngaji dan bergulat dengan kalangan ulama Timur Tengah, saya kira juga tahu Spofur dan lain-lain ini, bahwa ulama-ulama Timur Tengah sendiri memang punya anggapan kita ini tidak terlalu Islam. Nah, sementara selama sekian lama tidak ada gagasan wacana, apalagi gagasan strategis yang muncul dari Timur Tengah yang betul-betul bisa menjadi harapan jalan keluar. Nah, kita sebetulnya punya gagasan tentang jalan keluar itu, cuma bagaimana caranya supaya suara Islam yang bukan Timur Tengah ini bisa didengar. Itulah sebabnya kita mulai dengan kampanye Islam Nusantara untuk mengklaim, untuk merebut klaim bahwa ada Islam di luar Timur Tengah yang sama-sama autentiknya, sama-sama sahnya, dan sama-sama berhak dan harus didengar sebagai suara Islam. Alhamdulillah kita cukup berhasil dengan kampanye Islam Nusantara itu, dan ini kampanye yang kita
kerjakan secara komprehensif dan multi level. Tapi bukan seperti multi level marketing, tapi multi level dalam arti kita kerjakan dari mulai mengembangkan wacana di tingkat lokal di dalam negeri sampai dengan lobby-lobby internasional dan upaya untuk membangun PR internasional terhadap brand Islam Nusantara ini, sehingga sekarang alhamdulillah sudah diterima. Bahkan kalangan Timur Tengah sendiri sudah menerima, terpaksa menerima dan mengakui adanya Islam Nusantara ini sebagai model atau brand Islam yang legitimate. Nah, kemudian kita keluarkan apa sebetulnya gagasan tentang strategi yang dari Nusantara. Tahun 2017 kami menggelar konferensi internasional yang kami beri judul Humanitarian Islam, yang aslinya sebetulnya dari istilah Arab ya, yaitu Al-Islam lil Insaniyah, yaitu Islam yang memberi jawaban kepada masalah-masalah kemanusiaan masa kini. Nah, kalau diterjemahkan literal ke dalam bahasa Inggris itu jadi Islam for Humanity. Tapi ketika kami bicarakan dengan teman-teman yang orang Inggris beneran, orang Amerika dan sebenarnya orang Inggris beneran lah, mereka bilang kalau Islam for Humanity itu nanti khawatirnya dikira kita mau memaksa seluruh umat manusia masuk Islam semua gitu sih, sehingga bisa menimbulkan salah paham. Makanya dipelintir sedikit jadi Humanitarian Islam. Nah, ini memang wacana yang cukup sensitif. Sebetulnya konsepnya sudah kita selesaikan tahun 2017 secara utuh, komprehensif. Tetapi isinya memang sensitif. Kenapa? Karena ini kita masukkan memang sebagai tandingan terhadap wacana Islam moderat. Dengan kata lain, semangat dari Islam Al-Islam lil Insaniyah ini adalah menentang Islam moderat. Karena kalau dilihat dari keseluruhan konstruksi politik terkait dengan wacana Islam moderat itu, isinya tidak adil terhadap Islam. Nah, maka memang isinya jadi sensitif. Itu sebabnya walaupun kita sudah kembangkan dalam berbagai lingkaran studi yang memang eksklusif di sana sini, dan kemudian berhasil menjadi brand yang sebagai brand, sebagai istilah juga dikenal cukup luas, khususnya di dunia internasional. Bahkan belum lama ini ada satu lingkaran akademis di Eropa yang dipimpin oleh Profesor Rudiger Lurger dari Universitas Wiener, Austria, yang menulis buku tentang humanitarian Islam ini diterbitkan oleh penerbit terbesar di Eropa, Brill. Ini buku yang sangat bergengsi, diterbitkan oleh penerbit bergengsi tentang humanitarian Islam. Jadi sudah terkenal duluan humanitarian Islam. Cuma secara internal memang, apalagi untuk masyarakat Indonesia umumnya, di kalangan NU sendiri masih belum cukup diketahui atau dipahami apa isi dari wacana Islam lil Insaniyah ini. Sehingga baru-baru ini ada peneliti dari ISIAS ya, Pak Suhaidi ISIAS Singapura, yang meneliti tentang humanitarian Islam ini dan melakukan wawancara dengan berbagai pihak. Mereka menyimpulkan bahwa humanitarian Islam ini hanya dikenal oleh kalangan terbatas saja di lingkungan NU ini, dan pemahamannya masih centang perenang satu sama lain beda-beda. Kenapa? Karena dokumen humanitarian Islam itu hanya kami buat dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab, sengaja hanya kami buat dalam bahasa Inggris, tidak dalam bahasa Indonesia, karena kita khawatir kalau bahasa Arab itu kan orangnya orang alim beneran ya,
bahasa Inggris juga kalangan akademis beneran ya. Nah kita khawatir kalau kita bikin dalam bahasa Indonesia itu nanti orang goblok-goblok ikut baca juga, sehingga terjadi salah paham dan ya seperti dunia medsos kita sekarang ini terjadi kacauan. Maka memang belum kita sosialisasikan. Nah sekarang kita melihat bahwa sudah tiba waktunya bahwa ini diperkenalkan secara lebih luas. Tidak berarti bahwa isi dari wacana humanitarian Islam itu memang sudah final atau sudah lengkap atau sudah bisa dijadikan andalan untuk menjawab masalah, tetapi bahwa asumsi-asumsi dasarnya layak untuk dikembangkan sebagai gagasan-gagasan yang kuat untuk ditawarkan sebagai jawaban atas masalah-masalah internasional. Nah, setelah dokumen humanitarian Islam itu sebetulnya masih ada beberapa dokumen lagi yang jadi sambungan dari ini, seperti misalnya dokumen yang disebut sebagai Manifesto Nusantara. Nah, dokumen-dokumen ini mengakses dua masalah besar. Yang pertama adalah bagaimana mencari jalan keluar dari konflik global dari perspektif Islam, dengan asumsi bahwa Islam yang Rasulnya ini ursila rahmatan lil alamin ini pasti punya jawab. Tidak mungkin tidak punya jawaban atas masalah kemanusiaan, pasti. Coba bagaimana jawaban itu dirumuskan. Yang kedua, kita ingin mencegah atau melawan satu tren konsolidasi kekuatan global sedemikian rupa yang berpotensi melahirkan tirani. Karena sekarang ini ada kekuatan-kekuatan luar biasa besar, baik secara ekonomi maupun politik, yang kalau tidak dilawan dengan gerakan kemanusiaan yang meluas, berpotensi untuk menjadi tirani. Karena konsentrasi akumulasi sumber daya ekonomi yang besar-besaran, yang bisa lebih besar dari beberapa puluh negara jadi satu kekayaannya, dengan konsentrasi kekuatan militer yang cukup besar-besaran, ini kalau tidak dilawan dengan gerakan kemanusiaan yang luas, sangat berpotensi akan menjadi tirani. Dan khawatirnya Dajjal jadi terlalu cepat datangnya, jadi sehingga mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang saya kita lakukan, ya bisa ada penundaan sedikit lah, sehingga karena sudah terlanjur punya anak dan cucu kita jadi kasihan cucu kita kalau cepat datangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini semua adalah wacana ya, bukan upaya kita memicu diskusi yang lebih jujur dan lebih decisive. Dalam arti memang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar beneran, bukan cuma omongan mulut manis saja. Seperti forum-forum dialog antar agama selama ini yang isinya cuma mulut manis saling mendakwai di antara tokoh-tokoh agama, tapi tidak jujur dan tidak sungguh-sungguh memikirkan jalan. Kamu dong